bacaan saya itu yang nomor 1, yaitu yang pertama wa minhum itu idghar kholqi, nun bertemu ha, mayu minu itu idghar bigunah, nun bertemu ya. Terus wa minhum man itu idgham mutamasilain, mim bertemu mim. Terus mayu itu idgham bigunah, nun bertemu lam. Bil mufsidin mat arid disukun itu mat bertemu sukun. Terus wa in kazabuka itu ikfa hakiki, nun bertemu kaf. Terus walakum amalukum itu izar syafawi, mim bertemu ain. Terus antum bariuna ikfa itu syafawim, mim bertemu ba. Terus mima akmalu mat jaid multasil mat tobi'i bertemu alif. Terus tak malun mat arid lisukun, mat bertemu sukun. Surat Al-Maidah ayat 5, surat ke-32 menegaskan bahwa membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menekan pentingnya menjaga kehidupan dan larangan keras terhadap pembunuhan tanpa sebab yang sah. Hadis tentang memelihara kehidupan manusia yaitu hadis di riwayat Al-Bukhari nomor 3166 yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membunuh jiwa yang memiliki perjanjian tanpa alasan yang tepat, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sampai puluh tahun perjalanan. Lidah khairun nisa, yang nomor 5 itu contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan, tidak mengejek teman dan tidak berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian sesuai syariat Islam dan tidak menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman haram. Yang kelima, menggunakan harta dengan bijak, bersedekah dan menyantuni anak yatim. Lalu yang nomor 6 itu tingkatan ikhlas. Menurut Ali Abdul Halim, ikhlas dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, orang awam atau orang umum. Biasanya, pada tingkatan ini, orang beribadah kepada Allah untuk menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Pada tingkatan ini juga, orang berdoa seperti meminta kesehatan, harta yang berlimpah dan ingin mendapatkan bidadari di akhirat kelak. Yang kedua, ada orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, orang berdoa kepada Allah untuk mengharapkan mendapatkan pahala, syurga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Lalu yang ketiga atau terakhir ada orang kawasul kawas. Pada tingkatan ini, orang biasanya beribadah untuk mengharapkan ridho Allah dan juga karena rasa cintanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Noval Pratama. Saya ingin menjawab LKPD atau lembaran PAI nomor 7 dan juga 8. Jadi yang nomor 7 itu menjelaskan tentang malu. Jadi malu itu ada 2. Ada malu naluri dan juga malu yang dicari. Ada apa aja tuh 2 itu? Apa tuh? Jadi yang pertama malu naluri. Jadi malu naluri itu adalah malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Malu tersebut itu bisa membawa hamba-hambanya itu untuk melakukan kebaikan dan juga menjauhkan dari keburukan. Selanjutnya yaitu malu yang dicari. Malu yang dicari itu apa? Malu yang dicari itu adalah ada kalanya itu dari iman. Seperti seorang hamba yang malu pada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, jadi pada malu tersebut kita bisa mempersiapkan bekal-bekalnya
di dunia ini. Selanjutnya nomor 8 itu Apa? Oke, saya menjelaskan yang selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu tentang apa sih zuhud menurut Abu Sulaiman dan juga Abu Roghib al-Isfani. Jadi menurut Abu Sulaiman itu zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu hingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Roghib al-Isfani itu zuhud bukan berarti meninggalkan segala usaha untuk menghasilkan sesuatu. Nah, jadi sebaiknya zuhud itu adalah yang menyayangi akhirat tetapi juga mempersiapkan bekal-bekalnya di dunia. Nah, itu jawabannya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab, yaitu nomor 7 dan juga 8. Itu segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah. Saya dari kelas 11 akan menjelaskan nomor 9, yaitu jelaskan pengertian adab menggunakan media sosial dan sebutkan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan sehat. Adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain. Saat menggunakan media sosial, kita itu harus gunakan dengan bijak, sebarkan informasi yang positif, jaga etika komunikasi, hormati privasi, dan gunakan untuk hal yang produktif. Lalu di nomor 10, sebutkan adab menggunakan media sosial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu diawali dengan niat yang baik, memilih teman yang baik, sebarkan informasi yang benar, meneliti informasi yang benar sebelum disebarkan ke orang lain, bersikap bijak, mengajak kepada kebaikan, menggunakan bahasa yang baik, dan ambil hikmah baiknya. Jadi konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah-sekolah yang didirikannya. Sedangkan konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Mulai dari tingkatan rendah sampai tingkatan tinggi. Ini dibuktikan dengan dibangunnya pondok pesantren yang menghasilkan para ulama besar. Ini dari jawaban nomor 13. Dan untuk jawaban nomor 14 itu berikut nama-nama tokohnya. Muhammad Ali Pasha itu memodernisasi Mesir dengan sistem militer, ekonomi, dan pendidikan ala Eropa. Dan menurut tokoh Rafi al-Tahtawi menggabungkan ilmu barat dengan Islam, menekankan pendidikan dan kebudayaan. Dan untuk Jamaluddin Al-Afghani itu pan-Islamisme, meneruskan persatuan Islam melawan kolonialisme. Dan untuk tokoh Muhammad Abduh itu reformasi Islam, menekankan rasionalisme dan keselarasan Islam dengan ilmu modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Hadiansyah. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 11 dan 12. Hukum menikah menurut syariat Islam itu ada 5. Pertama, sunnah. Sunnah apabila ia sudah mampu lahir dan batin, tetapi ia masih mampu menahan godaan yang menjerumus ke arah perzinahan. Lalu yang kedua itu wajib. Wajib apabila ia sudah mampu lahir dan batin, tetapi apabila ia tidak menikah, ia takut terjerumus ke arah perzinahan. Lalu yang ketiga itu ada mubah atau boleh. Boleh apabila sesuatu atau yang menghalangi jalannya perzinahan tidak ada pada diri seseorang. Keempat itu ada makruh. Makruh apabila seseorang hanya memiliki hasrat dan keinginan, tetapi tidak mampu membiayai untuk menafkahi istrinya atau keluarganya. Lalu yang kelima itu ada haram apabila didasari dengan niat yang buruk dan tidak mampu menafkahi. Lalu jenis talak itu ada 3. 1, talak dari segi
kalimat yang digunakan. 2. Talak dari segi setuju atau tidaknya rujuk, dan talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam. Lalu masa idah perempuan yang hamil sampai anak yang dikandungnya melahirkan. Lalu untuk yang tidak hamil sampai cerai, hidup atau mati atau meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divania Wijaya Fadilah ingin mempresentasikan tugas agama nomor 13 dan 14. Nomor 13 adalah jelaskan perbedaan-perbedaan pemikiran dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikannya itu menekankan pendidikan yang holistik, mencakup ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan keterampilan praktis untuk menghadirkan individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat dan negara. Lalu mengutamakan pembentukan kontribusi pada masyarakat dan negara, dan mengutamakan pembentukan akhlak dan karakter yang baik dan paham mendalam tentang Islam. Selanjutnya pemikiran, beliau mencari kebenaran dengan merujuk lagi pada Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat pada mazhab tertentu. Lalu selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikirannya itu berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jannah dan mencari pemahaman agama melalui jalur tradisional. Pendidikannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin melahirkan individu yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 14, jelaskan perbedaan-perbedaan pemikiran. Dari Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafian Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abdul. Pertama ada Muhammad Ali Pasha. Sebagai pemimpin Mesir, lebih menekankan dari transformasi politik dan militer untuk memperkuat kesuksesan dan modernisasi global. Lalu selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani, menarik perhatian umat Islam di seluruh dunia dengan memperjuangkan kekuatan politik dan sosial untuk melawan penjajah. Selanjutnya dari Rifa'ah Baidawi, itu mendorong penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Muhammad Abduh, itu mendorong pemurnian Islam dan bidah dan khurafat, serta menekankan pentingnya pendidikan agama yang mendalam dan lebih rasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.